Salam, selamat sore Ibu-ibu. Puji Tuhan, saat ini kita boleh bersama dalam ibadah untuk Komisi Persekutuan untuk Komisi Wanita Elizabeth. Ibu-ibu, mari kita bersekutu bersama. Mari kita memuji Tuhan. Yesus telah lahir, namanya penasehat ajaib. Mari kita memuji Tuhan. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia, glory bagi Dia. Haleluya, amin. Sekali lagi dari awal, Yesus telah lahir ke dalam dunia ini. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya penasehat ajaib. Namanya penasehat ajaib. Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia, glory bagi Dia. Haleluya, amin. Namanya penasehat ajaib. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia, glory bagi Dia. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, sungguh kami bersyukur. Tuhan, terima kasih banyak. Engkau menciptakan kami dari tidak ada menjadi ada. Semua karena kemurahan Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, kami dalam rancangan-Mu yang indah dan teristimewa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau mati di kayu salib menyelamatkan kami, orang yang berdosa ini. Tuhan, terima kasih banyak. Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon Engkau yang berbicara dalam hati kami masing-masing, dan biarlah kebenaran firman Tuhan berkarya, Roh-Mu ya Tuhan berkarya secara leluasa dalam hati dan hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Puji Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita membuka Alkitab kita. Mari kita membuka dari kitab Yesaya pasal 8 ayat 23 sampai pasal 9 ayat 6. Yesaya pasal 8 ayat 23 sampai dengan pasal 9 ayat 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi tidak selamanya akan ada
kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Puji Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, tidak terasa ibu-ibu ya, sekarang kita sudah memasuki bulan Desember. Ibu-ibu, kalau kita mengingat bulan Desember, itu biasanya bulan Desember itu identiknya dengan bulan apa ibu-ibu? Biasanya identik dengan Natal. Betul sekali ibu-ibu ya. Ibu-ibu, ketika dulu saya masih kecil, ketika hari Natal, itu saya senang sekali ibu-ibu. Kenapa? Karena kalau hari Natal tuh biasanya itu ada, waktu dulu itu ada Sinterklas, terus ada kado Natal. Waduh, senang sekali kalau misalkan ada undangan Natal gitu ya, terus diberitahu nanti ada kado Natal gitu. Wah, senang sekali ya waktu saya masih kecil itu ibu. Ibu-ibu, tapi Natal bukan berbicara tentang kado Natal, atau seperti saya dulu ketika masih kecil, senang sekali kalau ada Sinterklas, wah senang gitu. Bukan seperti itu ibu-ibu. Tapi Natal itu berbicara tentang Tuhan Yesus sendiri ibu-ibu. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, tema perenungan firman Tuhan pada saat ini adalah melihat terang yang besar. Melihat terang yang besar. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, nas Alkitab yang tadi sudah kita baca dari Yesaya pasal 8 ayat 23 sampai dengan pasal 9 ayat 6 itu mengemukakan 3 kebenaran ibu-ibu berkaitan melihat terang yang besar. Ibu-ibu, yang pertama kita bisa melihat pasal 9 ayat yang 1 atau ayat yang pertama. Saya akan bacakan. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Ibu-ibu, untuk kebenaran yang pertama, kedatangan Tuhan Yesus membawa terang bagi manusia. Kedatangan Tuhan Yesus membawa terang bagi manusia. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ketika manusia jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka hubungan manusia dengan Allah itu terpisah ibu-ibu. Mengapa bisa sedemikian? Karena Allah adalah kudus, Allah suci, dan dosa itu membuat manusia terpisah. Ibu-ibu, kita
mari kita buka dalam kitab Kejadian. Kitab Kejadian, nanti kita akan kembali ke Yesaya. Kitab Kejadian pasal 3. Kitab Kejadian pasal 3 ayat, saya akan bacakan mulai ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ibu-ibu, ketika manusia jatuh dalam dosa, maka dosa itu membuat hubungan manusia yang tadinya baik dengan Tuhan itu tidak seperti itu lagi, Ibu. Kita melihat ketika manusia jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa, apa yang dilakukan? Mereka bersembunyi, mereka takut. Tetapi justru Allah lah, Tuhan lah yang pertama-tama yang berinisiatif mencari manusia. Jadi bukan manusia yang mencari Tuhan, tapi Tuhan yang berinisiatif, Tuhan yang memulai terlebih dahulu untuk mencari manusia, Ibu-ibu. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, dosa membuat hubungan manusia dengan Allah itu terpisah, terputus, Ibu-ibu. Dan bukan hanya itu saja, upah dosa adalah maut. Ibu-ibu, manusia yang sudah dalam status dosa, maka manusia itu harus menerima hukuman kekal, Ibu-ibu. Karena upah dosa adalah maut. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, semua keturunan Adam dan Hawa sudah dalam status dosa, Ibu-ibu. Ibu-ibu, kalau kita perhatikan anak kecil saja ya, padahal tidak pernah kita ajari yang jelek, tapi anak kecil bisa berbohong. Anak kecil bisa mencuri permen milik temannya. Artinya apa, Ibu-ibu? Artinya manusia itu semua sudah dalam status dosa. Ibu-ibu, manusia dalam keberdosaannya tidak sanggup mencari Tuhan. Manusia dalam keberdosaannya, segala usaha manusia, baik itu agama, baik itu perbuatan baik, apapun juga, atau pendidikan, atau keahlian, atau apapun, Ibu, tidak bisa menyelamatkan manusia kepada Allah, Ibu. Karena Allah itu suci, kudus, standar Allah itu sempurna. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, satu ketika ada orang yang membuat adonan, Ibu. Ketika membuat adonan, 1 telur sampai 9 telur itu semuanya baik. Tapi ketika telur yang terakhir itu busuk. Ibu, apa yang terjadi? Walaupun semuanya baik, hanya 1 telur yang busuk itu, maka semua adonan menjadi busuk. Tidak layak dipakai. Ibu, standar Allah itu sempurna. Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, Ibu. Ibu yang dikasihi Tuhan, kedatangan Tuhan Yesus membawa terang bagi manusia. Kedatangan Tuhan Yesus yang manusia dalam kegelapan karena dosa. Tapi kedatangan Tuhan Yesus itu membawa terang, membawa harapan bagi manusia, untuk manusia boleh dipulihkan, manusia boleh diselamatkan. Bukan karena kebaikan manusia, bukan atas dasar manusia, tetapi karena Allah. Tapi karena Tuhan yang mengasihi kita. Tuhan Yesus Kristus rela mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kedatangan Tuhan Yesus membawa terang bagi manusia, membawa pengharapan. Manusia tidak lagi diliputi dalam kegelapan dosa itu, Ibu-ibu. Tapi manusia hidup di dalam terang Kristus. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Kedatangan Tuhan Yesus membawa terang bagi manusia. Sudahkah Tuhan Yesus ada dalam hatimu? Sudahkah Tuhan Yesus bertahta dalam hidupmu? Tuhan Yesus yang menjadi terutama. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, untuk kebenaran yang kedua, Ibu-ibu mari kita bisa melihat di ayat yang kelima, Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. Saya akan bacakan untuk kita. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Ibu-ibu, untuk kebenaran yang kedua, kelahiran Yesus
menggenapi karya keselamatan. Kelahiran Yesus menggenapi karya keselamatan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, tadi kita melihat dalam kitab Kejadian ketika manusia jatuh dalam dosa, apa yang dilakukan oleh manusia? Manusia bersembunyi. Bukan manusia mencari Allah, tetapi Allah yang pertama-tama yang berinisiatif, yang memulai duluan untuk mencari manusia. Dan ibu-ibu, apa yang dilakukan oleh manusia? Manusia mereka membuat cawat dari daun-daunan, tetapi Allah membuatkan pakaian yang dari kulit binatang, ibu-ibu. Ibu-ibu, dan bukan hanya itu saja. Allah mengadakan perjanjian dengan manusia untuk keselamatan manusia. Kita bisa melihat dalam kitab Kejadian. Mari kita buka Kejadian, ibu-ibu, pasal yang ketiga, ayat 15. Ayat ini terkenal dengan ayat proto-evangelium. Apa maksudnya? Yaitu perjanjian, ibu-ibu, akan keselamatan. Perjanjian yang pertama yang Tuhan adakan untuk manusia, ibu-ibu. Kita bisa melihat di sini Kejadian pasal 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ketika manusia jatuh dalam dosa, maka Allah lah yang berinisiatif, yang memulai, dan Allah lah yang berinisiatif untuk menyelamatkan manusia, ibu-ibu. Bukan usaha manusia, tapi Allah, anugerah Tuhan, kedaulatan Tuhan Allah yang berinisiatif untuk menyelamatkan, ibu-ibu. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dalam perjanjian lama, ibu-ibu, banyak kali para nabi, utusan Allah, menyuarakan bahwa Mesias akan datang, bahwa Kristus akan datang itu. Dan kalau kita melihat dalam kitab Imamat, ibu-ibu, akan korban bakaran. Ibu-ibu, semuanya itu melambangkan akan Kristus, ibu-ibu. Dan ketika orang-orang Israel berbuat dosa, Musa menyuruh untuk membuat ada patung ular, ibu-ibu, yang ditaruh di atas itu supaya orang ketika melihat, maka orang yang tadi yang kena ular itu akan sembuh, ibu-ibu. Itu merupakan satu lambang, ibu-ibu, untuk Kristus, ibu-ibu. Ibu, kalau kita perhatikan dari kitab Kejadian lama, dalam perjanjian lama, itu semuanya berbicara tentang Kristus. Dan bukan hanya itu saja, ibu. Bahkan kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, kalau kita perhatikan, ibu, itu ada satu benang merah. Sungguh indah, ibu. Firman Tuhan. Bagaimana Allah memelihara, menginspirasi para penulis Alkitab dari sekian waktu yang begitu lama. Orang dari berbagai macam budaya dan juga dalam berbagai zaman, tapi bagaimana ada satu benang merah, yaitu berbicara tentang Kristus. Mengapa bisa? Karena sebetulnya Alkitab ini, itu yang tulis, yaitu Allah sendiri, adalah Tuhan sendiri. Sehingga kita bisa melihat ada satu kaitan, satu benang merah yang begitu indah. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kelahiran Yesus menggenapi karya keselamatan. Ini adalah satu berita sukacita, ibu-ibu. Ibu-ibu, bulan Desember ini kita akan memperingati hari Natal, ibu-ibu, tanggal 25 Desember. Ibu-ibu, kelahiran Yesus itu menggenapi karya keselamatan, ibu-ibu. Apa yang sudah dinubuatkan sekian lama oleh para nabi, ibu-ibu, digenapi dalam Kristus. Puji Tuhan, ibu-ibu. Kita sekarang hidup dalam masa perjanjian baru, ibu-ibu. Dan nanti Tuhan Yesus akan datang kembali, ibu-ibu. Tapi bukan sebagai bayi, tapi sebagai raja di atas segala raja. Dan kita akan bersukacita bersama-sama dengan Kristus untuk selama-lamanya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kelahiran Yesus menggenapi karya keselamatan itu. Dan itu semua digenapi dalam Kristus. Puji Tuhan. Sehingga kita saat ini, ibu-ibu, kita tidak lagi hidup dalam ketakutan. Kapanpun Tuhan panggil kita, kita pasti bersama dengan Kristus. Karena kita miliknya Kristus. Karena kita kepunyaannya Kristus, ibu. Tuhan yang pegang erat tangan kita, ibu-ibu. Ibu-ibu, saya senang dengan salaman dari orang Romawi, Yunani, ibu-ibu. Kalau misalkan kita salaman seperti ini, ibu-ibu, ya. Tapi kalau salaman seperti begini, satu saat mungkin kita bisa lemah, ibu.
Mungkin karena masalah, karena kesulitan atau apa, kita bisa lemah. Tapi tangan Tuhan akan terus menggandeng kita. Dan perjanjian keselamatannya bukan bergantung pada kita, tapi semua karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, untuk kebenaran yang ketiga, mari kita melihat dalam Yesaya pasal 9 ayat 6, saya akan bacakan. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran. Dari sekarang sampai selama-lamanya, kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Ibu-ibu, untuk kebenaran ketiga adalah menghidupi terang Kristus. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, Allah menghendaki supaya kita menghidupi terang Kristus itu dalam keadilan dan kebenaran. Ibu-ibu, Tuhan tidak suka ketika kita main-main dengan dosa. Jangan kita pikir bahwa, oh saya sudah diselamatkan, oh saya sudah percaya Kristus, maka nanti kalau saya buat dosa, pasti nanti saya minta ampun, toh Tuhan ampuni. Ibu, Allah tidak dapat dipermainkan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, Allah menghendaki supaya kita menghidupi terang Kristus itu. Jangan lagi kita berkubang dalam lumpur dosa. Jangan kita seperti babi yang sudah dimandikan, tapi akhirnya masuk lagi ke dalam kubangan lumpur itu. Tuhan tidak mau seperti itu. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita milik Kristus, kita miliknya. Ketika kita dengan sengaja main-main dengan dosa, ibu-ibu, maka Tuhan yang akan menjewer kita. Bukan karena Tuhan benci kita, tapi justru karena kita anaknya Tuhan, sayang kepada kita. Entah itu melalui sakit, entah itu melalui kecelakaan, entah itu melalui kesulitan. Tentu kita tidak mau mengalami seperti itu. Ibu-ibu, mari kita menghidupi terang Kristus itu. Dengan cara apa? Dengan cara kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Dengan cara kita menjaga kesucian hidup kita. Kita tidak main-main dengan dosa, kita tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Tapi kita hidup lurus sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, sesuai dengan firman Tuhan. Dan hati kita tidak terpikat kepada hal itu, tapi kita sungguh hati kita terpaut dengan Kristus. Ibu-ibu, menghidupi terang Kristus dalam keadilan dan kebenaran. Allah adalah Allah yang kudus, Allah yang suci, dan Allah tidak mau kita hidup dalam dosa. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita menghidupi terang Kristus, ibu-ibu. Mari kita menghidupi terang Kristus itu dengan kita bergaul erat dengan Kristus melalui firman Tuhan. Kita rajin baca Alkitab, kita rajin berdoa, kita memelihara persekutuan dengan Allah, kita menjalin persekutuan yang intim dengan Kristus setiap hari, setiap saat dalam hidup kita, ibu-ibu. Dengan keadilan dan kebenaran, dengan kita mentaati akan firman Tuhan. Kita tidak main-main dengan dosa, kita tidak melirik ke kiri ke kanan, tapi kita lurus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, melihat terang yang besar. Ibu-ibu, sudahkah terang Kristus itu hidup dalam hati kita, dalam hidup kita? Ibu-ibu, melihat terang yang besar. Kedatangan Tuhan Yesus membawa terang bagi manusia. Kelahiran Yesus menggenapi karya keselamatan. Dan marilah kita menghidupi terang Kristus itu dalam diri kita dan juga keluarga kita. Dan juga sekitar kita. Mari kita menjadi saksi, ibu-ibu. Kita memberi rasa, kita menjadi garam. Menjadi garam, kita menjadi terang dunia. Bukan justru kita yang dipengaruhi oleh dunia. Bukan justru kita ikut-ikut dengan dunia. Orang-orang semua buat dosa, terus kita ikut-ikut buat dosa. Tapi biarlah kita hidup memancarkan kemuliaan Allah. Kita menjadi garam dan terang dunia itu. Biarlah kita bersinar, ibu-ibu. Dimanapun Tuhan tempatkan kita, dimanapun Tuhan kehendaki kita untuk kita boleh menjadi saksi Kristus. Mari kita hidup benar. Dengan kita menjaga hati kita, motivasi kita. Apakah hati kita sudah lurus di hadapan Tuhan? Atau ada hal-hal lain? Mari kita selesaikan di hadapan Tuhan. Kalau masih ada dosa-dosa yang mengikat kita, mari kita selesaikan.
Jangan kita berpaling. Jangan kita justru mendekat dengan dosa itu. Apa yang dilakukan oleh Yusuf? Yusuf lari, Bu. Ketika pakaian itu dipegang oleh istri Potifar, lari, Bu. Jangan kita justru mendekat. Tapi mari kita hidup benar, kita menjaga kekudusan hidup. Kita tidak main-main. Jangan kita lengah. Tapi kita hidup terus di dalam persekutuan dengan Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus Kristus telah memberikan segalanya untuk kita. Memberikan hidupnya, memberikan nyawanya, kasihnya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Tuhan Yesus Kristus. Ibu-ibu, jangan kita main-main dengan dosa. Jangan kita membuat Tuhan sedih. Tapi mari kita menyenangkan hati Tuhan. Apa yang Tuhan mau? Tuhan memberikan yang terbaik, ibu-ibu. Hidupnya, nyawanya, segalanya Tuhan berikan. Mari kita hidup benar di hadapan Tuhan. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki, kita menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan. Kita memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Melalui doa dan firman, kita menjaga kekudusan hidup kita, kesucian hidup kita. Kita tidak main-main dengan dosa, kita tidak menyimpang ke kanan ke kiri, tapi kita hidup lurus sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki. Kiranya perenungan firman pada saat ini boleh menjadi berkat untuk kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak karena Engkau telah memberikan segalanya bagi kami, ya Tuhan Yesus. Tuhan, ampuni kami kalau kami masih main-main dengan dosa, kalau kami masih melirik ke kanan ke kiri. Ampuni kami. Tuhan, tolong kami supaya hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan, boleh menyenangkan hati Tuhan, dan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati untuk ibu-ibu semuanya ya Tuhan. Tuhan tolong dalam seluruh kehidupan mereka, Tuhan yang menyertai. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari ibu-ibu, saatnya kita sore ini berdoa syafaat. Yang pertama, kita berdoa untuk bangsa dan negara tercinta Indonesia, serta protokol kesehatan. Kiranya masyarakat Indonesia mematuhi akan pemerintah. Juga saat ini COVID-19 di mana-mana semakin meningkat. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, Engkau sungguh baik. Kami kembali datang di hadapan-Mu pada sore ini. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami tercinta. Kiranya Engkau menjaga, melindungi bangsa dan negara kami ini Tuhan. Pakailah pemimpin kami, Bapak Presiden Jokowi, hingga pemerintahan ke daerah-daerah. Engkau memberikan hikmat dan akal budi, sehingga para pemimpin ini boleh mendapatkan kasih, keadilan daripada-Mu Tuhan, supaya mereka boleh bekerja dengan tanggung jawab yang harus mereka kerjakan dengan baik. Tolonglah ya Bapa untuk bangsa dan negara kami tercinta ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk protokol kesehatan. Kiranya Engkau memberikan masyarakat Indonesia untuk dapat mematuhi pemerintah Tuhan, untuk bisa menjaga diri dengan baik dan selalu waspada, sehingga masyarakat Indonesia boleh berkurang dari penyakit COVID-19 ini. Begitu juga Tuhan, di mana saat-saat ini Engkau tahu COVID-19 semakin meningkat. Kiranya Tuhan, Engkau berbelas kasih bagi bangsa Indonesia ini, supaya melalui COVID ini Engkau memberikan kebaikan bagi anak-anak-Mu di masa-masa sulit ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami menyerahkan bangsa dan negara serta protokol kesehatan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk pokok doa yang kedua, mari kita berdoa untuk gereja, persiapan Natal, dan tentunya keamanan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, kami datang kembali di hadapan-Mu. Saat ini kami berdoa, di mana seluruh gereja-gereja yang akan mengingat rayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus dimanapun Tuhan. Begitu juga terkhusus gereja GKKI Jemaat Sidoarjo. Mereka juga akan mempersiapkan Tuhan. Tuhan memakai panitia, tim pelayanan yang sudah terbentuk dengan baik. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati pekerjaan tugas pelayanan ini untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati ya Tuhan seluruh tim yang sudah terbentuk, sehingga peribadahan Natal nantinya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat-jemaat yang akan mengikuti di gereja maupun di rumah. Tuhan berikan kesukacitaan, Tuhan memberikan pertolongan bagi jemaat-jemaat-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh hadir di tengah-tengah peribadahan Natal. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya Engkau memberikan keadaan cuaca sehingga anak-anak-Mu Tuhan boleh sukacita datang dalam peribadahan dengan cuaca yang Engkau beri dengan baik. Terima kasih Bapa di surga. Berikan juga Tuhan keamanan bagi gereja-gereja Tuhan, supaya Engkau menyingkirkan orang-orang yang jahat, yang tidak sampai melakukan kejahatan untuk mengganggu peribadahan Natal nanti. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang ketiga, mari ibu-ibu kita berdoa untuk anggota KWE. Kita berdoa yang pertama untuk Ibu Pendeta Si Lestari. Begitu juga mari kita berdoa untuk Ibu Lis. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kembali kami datang di hadapan-Mu. Pada saat ini kami berdoa untuk Ibu Pendeta Si Lestari. Tuhan, Engkau tahu hamba-Mu ini, hamba yang senantiasa taat, setia, dan penuh kesabaran dalam mengabarkan firman-Mu di mana Engkau tempatkan Tuhan. Berkati Ibu Pendeta Si Lestari bersama suaminya Bapak Pendeta Dewa dan anaknya Ken. Tuhan sertai, Tuhan lindungi, Tuhan jagai. Berikan segala kecukupan apa yang mereka butuhkan Tuhan. Kami menyerahkan Ibu Pendeta Si Lestari bersama keluarga dan keluarga besarnya. Kau berkati juga pelayanannya. Terima kasih Bapa di sorga. Begitu juga kami berdoa untuk keluarga Ibu Lis. Tuhan berkati usaha pekerjaannya bersama suami Pak Haryanto dan anaknya Asalia. Kiranya Engkau semakin memberikan kebutuhan apa yang mereka butuhkan. Engkau lindungi, Engkau jagai, Engkau memberikan keselamatan, kesehatan bagi keluarga Ibu Lis ini Tuhan. Biarlah nama-Mu semakin diagungkan, ditinggikan bagi keluarga ini. Terima kasih Bapa di surga.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami berdoa untuk selanjutnya untuk Ibu Gioyang dan Ibu Intiani, dan yang terakhir Ibu Grace. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan yang baik, Tuhan yang kekal, kami tahu bahwa kasih dan penyertaan-Mu selalu baik bagi kami semua. Ajarlah kami untuk selalu dekat dengan Engkau, Tuhan. Pada saat sore ini, kami juga berdoa untuk Ibu Gioyang dan Ibu Intiani. Tuhan, Engkau tahu keluarga Ibu Gioyang dan keluarga Ibu Intiani. Berkati usaha pekerjaannya, Tuhan. Berkati suami mereka, anak-anak, anak mantu, maupun cucu-cucu mereka, Tuhan. Supaya mereka senantiasa, Tuhan, selalu mengucap syukur apa yang Engkau beri. Kiranya Engkau juga memberikan keluarga Ibu Gioyang dan Ibu Intiani semakin cinta kepadamu, Tuhan. Dan mereka semakin dekat, semakin rindu akan kasih-Mu. Jagai keluarga Ibu Gioyang, juga keluarga Ibu Intiani. Berikanlah perlindungan, keselamatan, dan kesehatan dimanapun mereka berada, Tuhan. Biarlah kasih dan penyertaan-Mu senantiasa melingkupi keluarga Ibu Gioyang dan Ibu Intiani, sehingga nama-Mu semakin ditinggikan dan diagungkan. Terpujilah Engkau Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk Ibu Grace. Tuhan, Engkau berkati pekerjaannya, Engkau lindungi keluarga Ibu Grace dan Kak Bram. Apa yang menjadi kerinduan bagi mereka, keinginan mereka, kiranya Engkau wujudkan, Tuhan, permohonan doa mereka. Kasihanilah mereka, Tuhan, berbelas kasihlah kepada mereka. Kau berkati juga suaminya Kak Bram di dalam setiap pelayanannya di mana Tuhan tempatkan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami menyerahkan seluruh doa-doa kami ini ke dalam tangan pengasihan. Biarlah setiap keluarga Ibu Gioyang, keluarga Ibu Intiani, keluarga Ibu Grace, keluarga Ibu Lis, dan keluarga Ibu Pendeta Silestari boleh menjadi penerang bagi setiap ibu-ibu di sekitar lingkungannya. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mohon biarlah doa permohonan ini boleh terjawab sesuai dengan kehendak-Mu saja, Tuhan. Dan dengarlah doa kami yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu, kita akan menutup untuk persekutuan kita. Mari kita memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi dari awal, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak. Kami yang tidak layak ini, tapi Tuhan melayakkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tapi kami ditolong oleh Tuhan. Kami menyadari betul kami lemah. Kami mohon pertolongan Tuhan supaya kami dimampukan Tuhan untuk kami dapat melakukan firman Tuhan dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita memohonkan berkat yang dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita, damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita dari saat ini hingga Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Ibu-ibu jangan lupa untuk minggu depan, Selasa depan kita akan kembali bertemu bersama dalam persekutuan Komisi Wanita Elizabeth secara online seperti saat ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.